Bila mana engkau telah selesai dari suatu pekerjaan, fansab, maka tegaklah. Artinya apa? Maka mulailah untuk memulai pekerjaan yang lain. Jangan ada waktu yang kosong. Fa yadhi'atul a'mari tamdi sabahlalan wa dzarratuha ta'lu ala alfi durrati. Faman ashghala al-ayyam bi khairin asmarat bi khairin wa illa ashghalathu bi hasrati. Banyak sekali di antara umur-umur kita yang telah lewat dengan tanpa faedah, padahal satu detik daripada umur itu lebih mahal daripada beribu-ribu mutiara. Satu detik yang telah lewat dari umur kita tak akan bisa kembali lagi, walaupun kita bayar dengan apapun, dengan upaya sehebat apapun, tak akan bisa kita mengembalikan waktu. Maka barang siapa faman ashghal al-ayyam bi khairin asmarat bi khair, maka barang siapa yang menggunakan waktu-waktunya untuk kebaikan, maka dia akan menuai panen kebaikan nanti di akhirat. Namun barang siapa yang menggunakan waktu-waktunya untuk keburukan, maka dia akan menuai panen penyesalan nanti di akhirat. Gunakanlah waktu itu untuk sebaik mungkin, karena waktu adalah modal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berniaga. Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah Ta'ala berniaga kepada kita. Allah kasih modal kita. Apa yang modalnya? Modalnya umur. Itu modalnya tuh. Ntar Allah Ta'ala beli umurmu itu. Kalau ente jual kepada Allah Ta'ala umurmu itu, dan engkau gunakan umur itu untuk kebaikan, iya, engkau akan beruntung dalam perniagaan itu. Rabihal bay'. Ya, tapi kalau seandainya ente nggak jual kepada Allah, ente jual itu modal kepada syaitan, ente jual itu modal kepada hawa nafsu, yang mereka akan menipumu. Mending kalau mereka beli dengan dibayar, kagak, mereka bakal menipu, dan kita yakin mereka ini bakal nipu, tapi tetap aja kita jual sama mereka, ya enggak? Iya, dengan hawa nafsu, dengan syaitan, dengan hubbud dunia. Nah, dalam cerita yang panjang, ajib, ada cerita yang indah ya ikhwan di sini. Sebelum kita masuk ke pembahasan surat At-Tin, dalam peristiwa ada seorang nelayan. Ya, ada seorang nelayan. Ya, seperti biasa dia tiap hari pakai perahunya gitu, nangkap ikan, mancing ikan. Suatu hari dia dapat ikan, dan sebagian dijual dan sebagian dibawa ke rumah untuk makan. Nah, dikasih istrinya, "Bu, ini ikan untuk makan siang." Pas si ibu ngebelah ikan itu, tahu-tahu ada mutiara. Ada mutiara tuh dalam perut ikan itu. Ini mutiara mahal. Iya. Ini tadinya nih nelayan, kalau bahasa gitu ya, nelayan. Tadinya Pak nelayan ini orangnya sederhana banget, sangat-sangat sederhana. Wah, pas nemu mutiara dalam perut ikan, wah, udah bisa kaya mendadak. Iya. Udah mau khayal langsung. Wah, ntar beli ini, beli itu. Yaudah itu. Mereka bersyukur. Oke, udah sekarang ayo kita gimana nih biar bisa kaya? Jual mutiara ini. Ini katanya. Jadi besok aneh bawa mutiara ini ke teman aneh, dan dia bakal beli dengan harga yang wah gitu. Nah, di situ ntar kita beli rumah, beli ini, beli itu, macam-macam. Nah, besoknya dia datang ke rumah temannya. "Tafadhol, silahkan, ada apa ya? Nenek punya hajat. Coba ente tengok ini." Pas dilihat, dapat dari mana ente? Ada. Kemarin ambil ikan, tahu-tahu dalam perutnya ada ginian. Pas dilihat, ini bener asli, ini bukan palsu, bener asli. Iya, emang asli. Kenapa ya? Ente mau apa sekarang? Aneh mau jual sama ente, katanya. Aneh mau jual sama ente. Ya sudah. Temannya bilang kayak gini, "Pak, ini sebenarnya mahal banget yang harta yang ente punya sekarang ini. Pun kalau seandainya aneh beli ini mutiara dengan semua yang aneh miliki, saat rumah-rumah aneh, saat kendaraan aneh, semua yang aneh miliki, ini nggak bisa membayar walaupun 0,5% dari harga sebenarnya, nggak mencukupi. Sayang kalau ini dijual sama aneh.
ini mau jual sama nih, ini untung banget, terima kasih banyak. Tapi kalau ente mau lebih untung lagi, itu deh, ane bantuin ente deh, kita ke tempat itu tuh, ane punya teman orang kaya raya, luar biasa, dia mau beli ini dengan harga yang semestinya, gitu. Kata siapa ini? Kata temennya. Untung temennya jujur, iya kan? Untung dapat temen yang jujur kayak gitu. Jadi gimana ya, deh besok ntar kita bareng-bareng deh ke sana. Nah, besoknya akhirnya bareng-bareng dia sama temennya itu menuju ke rumah orang yang paling kaya di daerah itu, gitu. Daerah perdesaan itulah. Tafadhol, silahkan, ada apa? Ini nih temenannya, dia mau nawarin suatu. Apaan katanya? Pas dilihatin, bener, ini lu'lu'ah, mutiara. Oh, terkejut nih orang kaya. Dapat dari mana ente? Pas ditengok-tengok, diperiksanya, ini asli. Iya, emang asli. Tafadhol, kenapa ini? Kita mau apain ini? Enggak, niatnya bapak ini, Pak nelayan ini mau jual kesampean. Ente mau beli enggak? Oh, orang yang saudagar kaya raya itu di daerah itu bilang kayak gini, Pak, ini asli loh. Kalau seandainya saya beli dengan semua harta saya, nggak akan mencukupi daripada 1/10 daripada harga yang sebenarnya. Sama kayak kemarin ceritanya. Jadi gimana solusinya? Terserah, kalau bapak mau jual sama saya beli dan senang hati. Saya beli dengan semua yang saya miliki, rumahnya, kendaraannya, ambil semua. Tapi kalau saya boleh bantu, saya bisa bantu bapak. Saya punya kenalan di sono, ada orang kaya raya, ada pejabat lah yang kaya luar biasa, gitu. Saya bisa tolongin. Ntar kita bareng-bareng besok kita ke sono jual ini mutiara. Yaudah, balik lagi si bapak itu. Ini dalam cerita itu ya, dalam versi itu si bapak ini semenjak dia dapat mutiara sampai sekarang nggak tidur. Kerjaannya ngapain? Menghayal. Kalau udah dapat fulusnya buat beli ini, beli itu, beli ini, berdua sama si ibu menghayal tiap malam. Tapi nggak kejual-jual. Nggak kejual-jual itu terus. Ya akhirnya besoknya dia itu bertiga sekarang, dia sama temennya sama orang yang paling kaya daerah itu pergi ke rumah seorang pejabat yang luar biasa kayanya, paling kaya di daerah itulah, lebih luas lagi lingkupnya. Bareng-bareng mereka bertiga. Oh, tafadhol, silahkan fulan, ada apaan? Enggak, kita punya hajat ini. Nah, ada apaan? Ini nih Pak nelayan ini, dia mau ada barang mau dijual. Oh, tafadhol, mau jual apa? Pas dilihat, ini yang mau dijualnya. Pas dilihat, oh ini barang langka ini mahal banget. Ahlan wa sahlan, Habib Syauqi, tafadhol Habib, tafadhol Habib, tafadhol Habib, sit down, tafadhol Habib. Sama orang yang paling kaya daerah situ, Pak ini luar biasa, bapak dapat dari mana ini? Ini barang mahal sangat dan ini asli. Iya, katanya emang asli. Si Pak nelayan itu bilang, ini aneh sudah mau jual sama teman aneh, dia nggak sanggup beli katanya. Habis itu kita berdua datang ke orang yang kaya ini, desa, dia nggak sanggup beli juga. Akhirnya udah kita datang ke ente mau beli nggak? Ditengok-tengoknya sama dia. Pak begini, kalau saya beli dengan harta dan jabatan saya, itu nggak bisa untuk sampai setengah dari harga yang sebenarnya. Jadi nggak bisa beli. Ya terserah antum, terserah bapak. Kalau bapak mau jual, saya dengan senang hati membeli ini. Ambil harta semua, ambil sak jabatannya, ambil. Dan saya untung dengan perniagaan ini. Tapi kalau saya boleh tolong, nah gimana lah Kang? Saya rasa nggak akan ada orang yang bisa membeli mutiara yang asli ini, nggak ada, kecuali satu. Siapa? Tuh, raja. Ini raja punya baitul mal, punya baitul mal, punya rumah harta yang mudah-mudahan dia mau membeli ini harga yang mutiara dengan harga yang sebenarnya. Kata Pak nelayan, memang kita bisa ketemu raja? Bisa, ntar saya usahain untuk bisa ketemu barang-barang kita besok. Jadi gimana, mau jual sama saya terima dengan senang hati, ambil semua yang saya ambil, yang saya punya. Tapi kalau ente mau untung besar, yaudah besok kita bareng-bareng nemuin si raja. Ya sudah, nggak jadi akhirnya.
nggak jadi dijual. Nggak tahu udah hari keberapa itu ya, wallahu alam. Di akhir cerita ikhwan, mereka berempat akhirnya datang. Nah, mereka datang ke seorang raja itu dengan pengawalan yang ketat. Sekat-sekat dilewatin semua sampai di akhir cerita ketemulah dengan si raja. Raja kenal sama ini nih, semua cuma kenal sama perdana menterinya ini. Ada apa fulan, ente bawa orang-orang aneh? Enggak raja, ini saya dapat tawaran sebenarnya. Tapi saya rasa tawaran ini semestinya raja yang ditawarkan, bukannya saya. Karena saya nggak sanggup. Emang ada apaan? Ini bapak nelayan ini, dia nemu suatu yang sangat berharga dan saya kira nggak ada yang bisa, yang nggak ada yang berhak memilikinya kecuali sang raja. Aneh, gitu dia bilang. Oh ada apaan emang katanya? Ini pas ditengokin, oh ada lu'lu'ah, ada mutiara bagus ini. Rajanya takjub, wah keren banget ini. Dapat dari mana? Kata si raja ini. Diceritain sama nelayannya, saya nelayan setiap hari mancing ikan, nangkap ikan. Suatu hari saya ambil ikan, dalam perut ikan ada ginian. Oh katanya, ini tahu nggak ini mahal ini? Iya, mana tahu mahal, makanya nggak ada yang bisa ambil beli ini pada ini. Makanya kita ke tempat ente sekarang, mudah-mudahan ente yang mau beli. Si raja akhirnya buat memastikan keaslian benda ini, dia manggil orang peneliti, coba ente teliti, asli nggak ini? Teliti, akhirnya dibisikin lagi tuh. Oh, ya khair. Syuf fulan, ente punya benda ini yang kecil ini, itu ini mahal luar biasa, benar. Dan memang saya bisa pastikan gak ada orang yang mampu membeli benda ini dengan harga yang sebenarnya. Jadi benar ente punya teman 3 itu, mereka bagus, mereka jujur semua, gak ada yang nipu. Dan saya rasa memang gak ada yang berani untuk menawar ini dengan harga sebenarnya kecuali aku, kata si raja. Aku akan bernegosiasi denganmu sekarang untuk membeli permata yang indah ini. Berapa? Begini kata si raja. Besok aku akan bukakan rumah hartaku, Baitul Mal, ya kan? Dahulu gitu ikhwan, kerajaan-kerajaan itu ada Baitul Mal gedenya. Besok aku akan bukakan Baitul Malku dari jam 8 pagi, tamam. Ente terserah mau ngambil apa aja dari situ, ente mau habisin, ente mau ludesin, terserah. Ambil semuanya, tapi ane buka jam 8, ane tutup jam 4 sore. Dalam tempo 8 jam ini silahkan ente mau ngapain di situ. Setuju? Setuju. Nah, dengan cara ini ane beli ente punya permata. Si nelayannya bingung, tengok-tengok, ini luar biasa tawaran ini, tawaran yang sangat menggiurkan, bisa diambil semuanya, apa diunjal gitu kalau bahasa gitu. Iya, bisa diambil semuanya itu Baitul Mal itu sama dia. Ya akhir, setuju deh, deal ya, deal, yuk gabil tuh, tanda tangan segala macam, sudah saya beli, saya jual. Nah, diserahkanlah ini permata ke si raja. Dan si raja bilang ke pengawalnya, besok engkau bukakan Baitul Mal itu untuk bapak ini jam 8 dan engkau tutup jam 4. Siap. Si bapak nelayan ini akhirnya apa? Kalau versi sekarangnya sih malam-malamnya itu sudah repot ngelobi truk-truk. Ngelobi delman-delman, ya kan, yang kan cerita dulu nih ceritanya. Kuda-kuda segala macam, gerobak-gerobak, pobur antri di depan Baitul Mal itu. Yang diizinin masuk cuma dia. Jadi rencananya dia masuk sudah mulai itu ngunjalin ngangkatin barang-barang yang di pintu, ntar sudah siap untuk masukin ke mobil-mobil itu. Datanglah besok. Ketika besok ya kawan, bener, tahu-tahu si raja membukakan Baitul Mal yang besar itu, gede, atau Baitul Malnya gede, segede-gedenya Baitul Mal itu. Nah, dan si bapak ini sudah menyiapkan truk-truk, menyiapkan gerobak-gerobak di situ untuk membawa harta yang ada di Baitul Mal itu. Masuklah si bapak ini Baitul Mal. Ketika dia masuk, dia takjub luar biasa. Wow, alangkah besarnya dan indahnya dan megahnya. Isinya macam-macam. Ada emas-emasan, ada perak-perak gitu. Jadi ini ceritanya si raja membeli mutiara yang dia dapatkan dengan semua ini, ambil semua nggak apa-apa.
Ya sudah, masuk di jam 8. Udah menghayal ini semua akan jadi milikku katanya. Iya. Tuh. Masuk dari kamar pertama, dibuka isinya apa aja di sini. Oh, kamar kedua dibuka isinya apa aja di sini. Kamar ketiga, dari kamar ke kamar, dari ruangan ke ruangan, terus masuk dari sholah ke sholah. Enggak mentok-mentok. Saking gedenya Baitul Mal itu. Terus masuk ke dalam. Yang di akhir cerita, ini udah lewat nih ceritanya nih. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Sampai-sampai akhirnya dia mulai mengkhayal, mulai tergiur dengan apa yang dia lihat, dan dia mulai lapar. Ini ceritanya, dia minta sama algojonya, fulan, ambil aku makanan. Sudah disiapin makanan di tengah-tengah Baitul Mal itu, disiapin makanan yang luar biasa, yang wah, yang nggak pernah dilihat seumur umurnya. Makan dengan lahapnya, dia makan, minta minuman disediain, minuman apa aja deh. Terus lagi, ini masih tur dia nih, masih tur dalam Baitul Mal, nggak mentok soalnya Baitul Malnya, saking gedenya. Terus muter. Nah, di akhir cerita sudah tank jam 12 sekarang, padahal jam 1. Dia nggak ngeh. Udah jam berapa ya sekarang? Di luar sana orang pada nungguin. Mana dia si bapak nih, katanya mau mengeluarin hartanya, kok nggak keluar? Malah masuk ke dalam, dia terus masuk ke dalam. Lama kelamaan dia juga kecapean. Karena sekian hari nggak tidur, ya kan? Sekian hari nggak tidur, lihat harta yang megah ini dan mengkhayal ini akan menjadi miliknya semua. Makan banyak, minum banyak, ngantuk akhirnya dia. Ini bahaya. Ketika dia ngantuk dan nggak kuat nahan ngantuk itu, udah nggak kuat. Aneh tidur sebentar aja deh, sebentar. Jam berapa sekarang? Oh, jam 1, oke lah. Tidur sejam cukup. Besok cukup lah untuk 2 jam 3 jam, ambil semua ini, tak taruh ke depan biar orang pada ngangkut semua, pada ngangkutin. Nggak kuat, dia nggak kuat banget emang, sekian hari nggak tidurlah dia akhirnya. Nah, dia muskilah di sini. Ketiduran, kebablasan akhirnya. Lewat jam 2, lewat jam setengah 3, jam 3, setengah 4. Tidur dia. Wah, kata. Sampai jam 4 kurang sedikit. Sampailah jam 4 kurang 5, dan sampailah jam 4, jam 4, dan si bapak masih tidur dalam Baitul Mal itu. Apa yang terjadi? Petugas Baitul Mal, harisnya Baitul Mal, algojonya Baitul Mal, nyariin mana si bapak ini, masuk nggak keluar. Tahu-tahu dilihat dia lagi tidur, dibangunin. Bangun kau. Habis waktumu sekarang, sudah jam 4 sekarang. Pas bangun si bapak itu terkejut. Oh, jam berapa ya sekarang? Udah jam 4 sekarang, sudah habis waktunya, nggak bisa lagi. Si bapak itu bilang, Pak nelayan tadi, nggak bisa gitu, aneh belum ngambil apa-apaan. Sebentar, aneh mau ngambil dulu. Nggak bisa, sekarang udah bukan waktunya sekarang. Ente dikasih waktu sampai jam 4 aja. Sekarang sudah habis. Lu nggak bisa dong, aneh belum ngambil apa-apaan. Mau berantem. Dipegang sama pengawal-pengawal itu, diseret akhirnya keluar. Dia berusaha ngambil, antik ada yang dicomot dia walaupun dikit. Jangan sampai nggak sama sekali. Nggak bisa juga. Udah jam 4 sekarang akhirnya dikeluarin akhirnya dari Baitul Mal. Dalam bahasa kasih ditendang dari Baitul Mal itu akhirnya dengan kasar, tanpa terhormat. Keluar dari jam 4 dari Baitul Mal, jam 4 keluar dan nggak bawa apa-apaan. Dia merasa kecewa. Gimana ini? Masa beginian nggak ada apa-apaan ini katanya. Aneh mau nuntut ke si raja. Besoknya datang ke si raja. Wahai raja, ini gimana ceritanya? Emang ada apaan? Kata rajanya. Aneh udah masuk Baitul Mal, aneh mau ngambil sesuatu, tapi pas sama pengawal ente nggak boleh. Lah, emang kenapa? Pengawalnya bilang, iya pak, ini raja, ini bapak ini soalnya lewat dari jam 4 sudah, kan waktunya sampai jam 4. Lah, betul kan? Iya. Bukankah aku bukakan Baitul Mal untukmu dari jam 8 sampai jam 4? Betul. Iya betul. Ya, kalau seandainya engkau tidak mengambil di waktu itu, ya sudah, selesai waktunya. Tapi saya nggak ngambil apa-apaan. Ya salahmu sendiri, kenapa tidur? Salah ente, kenapa nggak dari awal ngambilnya? Marah-marah, mau negosiasi, nggak bisa. Diperlihatkan perjanjiannya, kan sudah MOU, sudah tanda tangan, nggak bisa. Nangis si bapak itu, nyesel setengah mati, ya nggak, gigit jari si bapak itu akhirnya. Balik ke rumahnya nangis-nangis, jadi nelayan lagi akhirnya. Yang tadinya sekian hari mengkhayal jadi apa? Jadi nelayan lagi akhirnya.
Nah begitu ceritanya ikhwan. Dalam cerita yang gharib ini, cerita yang aneh ini, cerita perumpamaan, nah tahu nggak siapa nelayan itu? Siapakah sosok nelayan itu? Itu adalah kita ya ikhwan. Nah kita nih, sosok nelayan itu. Yang mana sekarang kita mendapatkan mutiara, yang kita dapatkan secara free. Mutiara itu, apa itu mutiara? Itu umurmu tuh mutiara itu. Waktu, mutiara adalah waktu. Bener nggak waktu itu lebih mahal daripada sekian ribu harta yang banyak lah? Betul. Kalau seandainya sebaitul mal itu dibayar untuk mengembalikan 1 menit aja, bisa nggak? Nggak bisa. Inilah arti daripada perkataan Imam Ghazali, kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimata laha. Tiap-tiap hembusan nafasmu, tiap-tiap saat waktu itu adalah jauharah, adalah permata, adalah mutiara yang tidak bisa dihargakan dengan apapun. Mahal ini. Bener kalau seandainya teman si bapak tadi, kalau seandainya aku beli ini dengan semua hartaku, nggak bakal bisa untuk apa namanya, untuk menghargainya dengan sebenarnya. Semuanya nggak bakal berani, semuanya nggak berani, nggak bisa untuk membeli mutiara ini. Siapa yang bisa membeli? Cuma raja, dan raja adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nawarin, oh, ane bisa beli. Inti punya modal itu, padahal dari Allah ya modal itu ya. Allah bisa beli. Dan Allah Ta'ala bukakan kita baitul mal. Baitul mal itu apa? Ya sekarang nih, di dunia sekarang. Yang Allah Ta'ala bukakan dari jam 8 sampai jam 4. Jam 8 adalah kelahiran, jam 4 adalah kematian. Gitu ya. Yang sekarang kita berada di dalam baitul mal yang penuh dengan harta luar biasa. Apa hakikat harta luar biasa? Hakikat daripada harta yang dilihat di baitul mal itu adalah ibadah-ibadah kita. Ya pengajian, sholat, sedekah, haji, akhlak-akhlak yang hasanah, tawadhu', tazallul. Itu semua harta-harta yang berlimpah luar biasa banyak di baitul mal yang sangat luas tadi. Sekarang kita di dunia sekarang begitu ikhwan. Sama Allah Ta'ala kita buat MOU. Aku beli darimu modal itu dan aku bukakan untukmu baitul malku yang penuh dengan harta yang berlimpah di dalamnya, tapi engkau hanya bisa mengambil harta itu dari jam 8 sampai jam 4. Silahkan beramal dan engkau akan melihat daripada pahala daripada amalmu itu dengan syarat amalnya selagi di dunia, dari mulai dilahirkan sampai meninggal. Di antara kita ada yang mengambil dan keluar dengan membawa harta yang banyak, ada kayak gitu. Nah, mereka beruntung, ya enggak? Silahkan ambil harta sebanyak-banyaknya. Tapi di antara kita ada juga yang penasaran, oh keren banget ini dunia ini, terus bakal mentok, nggak bakal mentok, nggak ada ujungnya, terus terlena dengan itu semua. Dan di antara kita ada yang wah fursoni, makan enak di sini, nggak pernah minum enak di sini, terlena dengan makanan dan minuman daripada harta yang berlimpah di baitul mal itu. Dan di antara kita ada yang tidur di tengah-tengah baitul mal itu, melewati waktunya dengan kelalaian tidur. Ketika akhirnya jam 4 sudah berdepeng, jam 4, datanglah siapa? Al-Gojo tadi, apa? Petugas baitul mal tadi, dia bakal bangunin. Nah siapa itu? Itu adalah malaikat Israel. Dibangunin, oi pak bangun, tamam, bangun. Ada apaan? Jam 4 sudah. Sebentar, ini mau ngambil dulu. Nggak bisa, dikeluarin, dipaksa keluar dari dunia, dicabut nyawa kita. Ketika datang Israel, sebentar, ane mau sholat, boleh nggak? Nggak bisa. Sebentar, ane mau ngambilin ini nggak bisa. Udah lewat waktunya. Kalau seandainya dari awal silahkan kau ambil. Jam 4 nggak bisa lagi. Kalau dari awal engkau bersedekah, engkau sholat, engkau hadir majelis taklim, silahkan, dan engkau akan lihat hasilnya. Tapi jam 4 sudah, sakaratul maut, selesai semua, nggak bisa lagi. Akhirnya dikeluarinlah orang itu dari dunia, dari baitul mal tadi, dicabut nyawanya. Yang akhirnya keesokan harinya ini orang akan menuntut ke si raja. Nah, artinya apa? Manusia keesokan hari nanti di hari kiamat akan menuntut Allah Ta'ala, ya Allah, kembalikanlah aku. Wa qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kata si nelayan tadi, raja kembalikan aku ke baitul mal. Ngapain? Ane mau ambil sedikit aja, nggak ambil. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ane mau beramal sedikit aja. Apa kata raja? Apa kata Allah Ta'ala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nggak bisa, kan ada MOU.
Kan sudah sepakat kita dari jam 8 sampai jam 4. Kalau ente ambil yang banyak, itu ente. Kalau ente nggak ambil, ya salah sendiri. Kenapa nggak ambil? Nah, itulah perumpamaan yang nyata sekarang. Yang semuanya sekarang kita adalah nelayan yang dibukakan oleh sang raja. Baitul Mal yang sangatlah megah, tapi dibatasin waktunya. Engkau boleh ambil dari jam 8 sampai jam 4, maka ambillah sebanyak-banyak yang engkau lihat. Jangan terlena dengan makanan ataupun minuman. Makanlah secukupnya, minum secukupnya, tidur secukupnya. Ambillah bekal untuk ketika keluar dari Baitul Mal nanti. Jadi kaya beneran. Wah kata soal Nabi. Nah, fa idza faraghta fansab. Jangan lalui waktu itu dengan kebingungan, nggak tahu ngapain. Innallaha la yuhibbur rajula sabahlal, dalam hadis. Allah nggak suka dengan orang yang sabahlal. Apa arti sabahlal itu? La yadri ma yaf'al mattafaq kaifa attafaq bimattafaq. Nggak tahu ngapain sekarang. Yang ada di depannya dia lakuin, nggak ada planning, nggak ada rencana, wah kata, nggak ada target. Itu namanya rajul yang sabahlal. Allah Taala benci orang kayak gitu. Wah kata, buat target, wah kata, buatlah rencana dalam keseharianmu, tertibkan waktumu, baik pun yang bermanfaat untuk akhiratmu, hatta yang bermanfaat untuk duniamu. Yang penting jangan kosong. Wah kata Pak Nabi. Dan akhir kali, wa ila rabbika farghab, dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tujuanmu. Wah kata, jadikanlah Allah targetmu. Ila rabbika farghab, bertadarru'lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ikhwan.